Ini ngalangin nggak sih kalau gue maju nih begini gimana ya? Kalau gue terus ini ngalangin. Lu pegang printer ya? Iya. Ini udah offline. Yang pegang. Yang pegang foto siapa? Ada yang kasih? Ada. Sama teh. Apa gua di ini? Boleh. Kok fotonya gue sendiri ya? Tadi nggak Oke. Oke. Halo, selamat sore guys. Welcome to Dimensi Talk again. Kali ini sesinya di Komik Cafe Tebet. Dan bagi kawan-kawan yang live stream, kali ini kita akan ngebahas topik yang lumayan seru. Karena ini berhubungan dengan generasi selanjutnya, generasi penerus bagi bangsa Indonesia khususnya ya. Jadi sedikit aja, kalau sebenarnya tujuan Dimensi Talk ini adalah kita duduk di akhir pekan dan kita sharing dalam bentuk apapun itu yang kalian pengen tahu, kita bisa diskusiin di sini. Intinya tidak terbatas pada tema apapun, tidak terbatas. Kalian bisa pengen tahu apa aja, kita bawa ke sini. Yuk kita diskusiin mari-mari bareng-bareng dan di akhir pekan. Karena di sela-sela kesibukan kita yang memang weekday sudah sangat padat. Oke. Kalau untuk Twitternya sendiri ada di @dimensitalk, silakan di follow. Dan untuk Facebooknya ada di Dimensi Talk juga /Dimensi Talk. Dan juga kita via website, termasuk kalian yang udah live streaming tentu udah tahu di www.dimensitalk.org. ORG, oke, sorry. Ya, untuk mempersingkat waktu, ORG. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan. Kali ini temanya adalah selebritas di bawah umur. Dipersembahkan oleh Kay Prasetya. Silakan Kay. Eka Prastia. Oke. Kali ini gue akan membawakan sedikit tema yang apa ya? Sebenarnya ini dari pergolakan hati gue sendiri sih. Sempat ngelihat beberapa tayangan infotainment yang isinya tuh anak kecil gitu-gitu. Salah satu anak kecil yang apa ya, di infotainment dia tuh diikutin sampai ke sekolah gitu-gitu. Gue terganggu akhirnya. Dengan sedikitnya waktu untuk berpikir, akhirnya gue memikirkan itu saja untuk jadi tema. Oke. Ini dia selebritas di bawah umur, hobi atau eksploitasi. Untuk awal gue bakal ini dulu ya, klasifikasiin dulu apa sih selebritas di bawah umur, selebritas itu seperti apa, dan di bawah umur tuh berapa sih range umur itu yang gue mau sampein. Oke, untuk selebritas sendiri sebenarnya udah umum lah, kita juga udah tahu. Selebritas itu adalah orang yang terkenal atau yang termasyur gitu kan. Terus habis itu gue juga mengklasifikasikan umurnya biar kita juga ngeh gitu, oh di bawah umur tuh seberapa gitu. Ini ada beberapa fase umur yang gue dapat dari Om Wikipedia. Yang pertama itu ada fase infant atau fase bayi, itu antara umur 1 sampai 2 tahun. Lalu untuk masuk ke fase anak itu childhood ada 2 sampai 12 tahun. Di sini dibagi juga nih, anak kecil sama anak gede. Anak kecil atau early childhood itu 2 sampai 6 tahun. Dan later childhood atau anak gede itu 6 sampai 12 tahun. Masuk juga di sini teenage. Teenage itu remaja antara 12 sampai 21 tahun. Nah, itu untuk klasifikasi umum yang gue dapat dari Wikipedia.
Cuma pemerintah Indonesia juga punya tuh klasifikasi khusus untuk seseorang yang disebut dewasa gitu kan. Kita kan kalau dapat KTP itu tanggal lagi umur 17 tahun. Nah, kalau di undang-undang sebenarnya sih di bawah 18 tahun. Dan ini gue ngambil dari UU nomor 1 tahun 1974. Ini sebenarnya undang-undang tentang pernikahan sih, kayak orang tuh umumnya kalau dari pemerintah menikah tuh 18 tahun. Jadi gue ngambilnya dari situ. Maka dari itu gue mengklasifikasikan itu sendiri. Selebritas di bawah umur tuh adalah orang terkenal yang belum mencapai umur dewasa. Umur dewasa itu adalah umur yang di bawah 18 tahun. Itu dia dari sumber-sumber ya, gue membuat kesimpulan seperti itu. Nah, kita akan masuk ke fokus berikutnya yang lebih mendalam tentang selebritas di bawah umur di Indonesia. Ini dia beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya fenomena kayak selebritas di bawah umur itu bukan hal yang spesial gitu di Indonesia. Kayak zaman dulu kan udah ada, kita kenal kayak Adi Bing Slamet, terus Ira Maya Sova, Rano Karno juga, dan beberapa yang lain. Dan ya mereka yang termasuk yang mampu survive lah dari di saat zaman mereka kecil sampai sekarang. Maksudnya banyak lah cerita-cerita yang sempat kita dengar kayak Rano Karno, apalah playboy lah apa segala macam. Cuma dia bisa bertahan gitu sampai sekarang. Kalau yang kita dengar kan kayak gitu-gitu bakal goyah lah ketenarannya gitu, bakal berakhir kalau dapat gosip kayak gitu. Nah, terus kalau masuk ke fase berikutnya lagi pas di tahun 90-an tuh artis cilik mulai menongol tuh, kayak Enno Lerian lah, Agnes, terus itu awal 90-an kayak gitu-gitu. Terus tengah ya. Terus habis itu akhir-akhir 90-an munculnya artis cilik-cilik banget nih kayak Joshua, terus Meisy dan kawan-kawan yang cukup heboh lah di situ dengan lagu anak-anaknya. Nah, untuk fase yang sekarang ini di era modern muncul tren baru, itu namanya, kalau gue ngomong sendiri sih, selebriti setengah mateng. Kenapa setengah mateng? Karena umurnya emang anak-anak juga bukan, cuma dewasa juga belum. Jadi sekitar antara 13-14 tahun sampai 17 tahun. Dan itu emang lagi marak banget sih sekarang, karena kalau kita lihat kasus-kasus, bukan kasus sih sebenarnya, realita kayak girl band, boy band, dan banyak lagi yang emang dia pakai tenaga anak kecil dan yang remaja yang masih umur 14 tahun ikut audisi lah, dan harus tetek bengek segala macam yang keartisan yang umumnya emang mereka belum pernah gitu, dan harus terjun ke dunia itu gitu. Nah kalau di era ini juga kalau gue ngeliat sih masih musiman yang belum bisa dikatakan statis, karena muncul dari banyak acara-acara kayak gitu. Itu kan belum bisa dibilang statis karena masih berupa acara musiman gitu. Nah kalau misalnya artis cilik sih gue ngeliat emang ini kayak kebutuhan industri gitu loh. Pasti ada aja gitu artis cilik. Umay, dari tadi gue mikirin siapa itu anak kayak Umay. Dia memikirkan Umay gitu ya. Kalau kayak Umay, terus siapa, Baim, Afika, ya udah dewasa dia. Terus habis itu ya udah punya pacar lagi. Habis itu Amel, kayak yang artis kayak gitu kan sebenarnya bukan dari hal yang instan gitu, tapi lebih karena kebutuhan industri yang emang sangat butuh artis-artis cilik seperti itu kayak gitu. Nah, udah klasifikasiin artis di bawah umur di Indonesia. Gue akan maju ke topik kita nih yang lebih khusus, yaitu hobi jadi eksploitasi. Cek. Ini slide gue sih nggak keren nih, pas gue klik langsung nongol semua. Jadi udah bisa kebaca duluan sih. Oke, di sini gue sedikit bikin kalimat sih, beberapa kalimat yang gue rangkum sendiri. Hobi dan bakat anak merupakan keistimewaan anak. Sepatutnya diberikan kesempatan dan ruang untuk berkembang. Namun ketika ruang yang diberikan porsinya terlalu besar, anak kemudian merasa tertekan dan tidak nyaman dengan keadaan yang secara drastis mengubah hidupnya.
mengubah hidupnya tuh ya kayak tadi gue bilang gitu, kayak lo orang biasa terus ada keinginan entah dari lo apa dari orang tua lo untuk lo ikut ini lomba ini gitu kan, and then lo menang gitu, akan ada perubahan yang secara drastis tuh pasti terjadi gitu, dan kadang-kadang kita belum siap untuk itu gitu. Dan kasus ini tuh banyak juga yang gue temuin di dunia hiburan, dikarenakan dunia hiburan emang punya power untuk mengubah hidup seseorang gitu, dari kayak yang nggak harus kayak selebriti kecil sih, kayak reality show uang kaget gitu kan, lo yang kayak pemulung jadi punya 10 juta kan, itu power media banget mengubah hidup seseorang gitu. Nah, untuk contoh case-nya ada beberapa ini sih yang gue kumpulin dari beberapa sumber. Di sini ada kayak anak itu jadi putus sekolah. Tapi putus sekolah di sini sih sebenarnya gue bisa cabangin jadi dua, secara literal putus sekolah sama putus sekolah umum, jadi kayak homeschooling segala macam kayak gitu. Itu kan dampaknya bagus, mungkin paling nggak anak tuh masih punya pendidikan, dia nggak mengacukan pendidikan, tapi kan secara sosial dia nggak bisa berhubungan dengan teman sebayanya, ya dia hanya berhubungan sama satu guru homeschoolingnya, kedua ya udah teman-teman syutingnya aja yang mungkin kebanyakan orang dewasa gitu, bukan sepantaran dia. Jadi sayang gitu, mereka harus kehilangan teman-teman sebaya gitu kalau misalnya ikutan homeschooling. Terus kedua kayak star syndrome sih emang kasus yang udah lumrah menurut gua, kayak lo tuh jadi lupa daratan bisa dibilang kayak lupa daratan, kaget lah dengan ketenaran, dengan uang segala macem. Itu juga dampak buruk. Terus habis itu antisosial juga nyambung sih kayak tadi. Jadi lo nggak bisa bergaul sama yang sebaya lo, atau mungkin lo mau bergaul dengan orang sebaya lo, cuma orang sebaya lo tuh udah berpikir lo tuh spesial gitu, gua nggak akan bisa bareng sama lo, jadinya lo pun otomatis jadi nggak bisa bergaul secara nyaman gitu, akan terus terkotak-kotakan gitu kan. Terus habis itu kehilangan masa kecil yang normal. Nah ini juga bersinergi lah sama yang tadi gue bilang gitu. Lo cuma ya udah main di lokasi syuting lah segala macam, bercanda sama kameramen kayak gitu. Dan yang keberapa nih, kelima, stres itu lebih karena tekanan. Sumbernya sih bisa ada beberapa sumber sih yang bisa lo membuat lo stres itu. Satu, tekanan dari diri sendiri. Kedua, tekanan dari orang luar itu kebanyakan sih dari orang tua yang dia menggunakan lo sebagai pencari nafkah lah, bisa dibilang pencari nafkah gitu kan. Karena banyak artis-artis yang sebenarnya mereka dari keluarga yang biasa aja gitu, dan ngeliat kayak gitu tuh jadi peluang, akhirnya digunakanlah si anak itu, dan karena nggak mampu beradaptasi dengan baik, stres itu bisa muncul. Dan banyak kasus lainnya. Ini gue ngambil dari Nova sih sumbernya. Nova. Yoi. Jadul Nova. Dari situ ini akhirnya jadi masalah klasik gitu, dengan artis di bawah umur yang belum siap dengan perubahan mereka. Nah, belum lagi efek domino yang berpotensi memunculkan kasus baru yang isinya tuh sama aja gitu. Kayak misalnya lo artis cilik, orang yang ngeliat lo di TV nggak tahu behind the scene lo tuh tekanan apa yang lo rasain gitu. Tapi dengan senangnya orang-orang yang ngeliat di TV tuh, wah gue pengen bikin anak gue kayak dia akhirnya itu jadi efek yang berulang aja kayak gitu. Anaknya diikutin audisi segala macam, dan ada sirkulasi baru dari kasus yang misalnya seorang anak yang sangat terinfluence lah, sangat fans sama satu orang artis misalnya kayak gitu, dan dia mengikuti segala macam gerak-gerik si artis cilik itu dengan kehidupan realitanya dia, padahal kan sesuatu yang ada di layar kaca tuh belum tentu baik untuk diaplikasiin di realita kayak gitu. Jadi
akan ada efek domino kayak gitu sih gue bilang. Nah terus maju ke slide berikutnya, ini ada bapak. Gimana tuh sekolah? Tadi gue udah belajar sih lupa lagi. Ada namanya Gertrude Jaeger. Susah bener namanya. Rolling Stone. Ya, Gertrude Jaeger. Kalau kata dia sih gini ngomongnya. Selain lingkungan, peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga di tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarga, terutama orang tua sendiri. Jadi kalau gue simpulin sih dia bilangnya kayak selain lingkungan, keluarga lah yang paling berpengaruh yang bisa mengontrol lo, dan keluarga itu yang paling dekat orang tua. Jadi secara langsung sih harusnya orang tua lah yang bisa memanage lo dengan baik gitu, ngedirect lo ke arah yang baik gitu. Tapi lagi mana tadi contekan gue ya. Bentar ya. Kalau ini sih gue by insight aja sih, presentasinya by insight aja. Jadi semoga insight kita sama aja. Terus habis itu gue akan ngebahas tentang pelaku eksploitasi itu siapa aja sih, bisa jadi siapa aja sih. Nah, pelaku eksploitasi sendiri tuh bisa banget orang tua. Kenapa orang tua? Ya kita tahu sendiri orang tua itu aktor utama untuk berkembangnya seorang anak gitu kan. Nah, sayangnya alih-alih sayang anak tuh dengan ngarahin hobinya ke jalur yang semestinya, gak jarang sebenarnya orang tua tuh salah gitu. Dia malah ngejerumusin anaknya ke wilayah yang bukan semestinya. Nah, kalau gue ngambil petikan dari Mbak Ratih Anjayani Ibrahim MM PSI, dia ngomong kayak gini. PSI bukan Gangnam Style. Bukan style ya, sih. Bukan PSY, sih. Nah, dia ngomong kayak gini. Alasan dasar orang tua mengorbitkan anaknya adalah karena ingin yang terbaik untuk anaknya. Itu betul. Namun yang terbaik untuk anak versi orang tua. Nah, yang versi orang tua itu masalahnya belum tentu sesuai dengan versi anak. Jadi ini juga belajar lah kalau mau menjadi orang tua. Jangan versi lo mulu yang baik, padahal sebenarnya mereka tidak sesuai dengan mereka. Kalau gue ngambil ada kasus tuh, kalau ada yang pernah tahu Juwita Bahar gitu. Oh iya. Anak Anissa Bahar. Nah dia tuh dieksploitasi habis-habisan sama bokapnya, Pak Memo Sanjaya. Dia tuh waktu awal munculnya kan gara-gara udah masuk karena infotainment, udah buruk juga dia citra ketika masuk di dunia hiburan gitu. Tapi ketika udah mulai remaja, dia udah mulai dari satu panggung ke panggung yang lain. Nah itu ternyata dari ayahnya si Memo Sanjaya itu. Tapi sayangnya kasus eksploitasi itu terjadi karena dia nggak ngasih hak yang semestinya untuk si anaknya, baik dari kebebasan dan finansial. Jadi kayak dia mau bergaul, dia tuh dikekang banget sama si Memo itu. Nah, itu gue nggak ngambil sih, gue ngeliat dari infotainment. Hak anak jadi disepelekan. Jadi kan ya nggak bener lah kalau orang tua mengepelekan hak anak, karena anak juga udah punya hak. Nah di sini juga gue akan menyinggung masalah KPAI, LSM KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau menurut gue sih KPAI ini cukup banyak membantu ya, karena dia menjadi wadah yang baik untuk anak-anak mengadu gitu. Walaupun gak semuanya ini sih 100% mengadu, karena beberapa anak ada yang takut untuk mengadu. Tapi gue sukanya KPAI itu dia nggak cuma nunggu bola doang. Beberapa kasus yang emang masuk ke media, akhirnya dia menjemput bola, kayak Ponari kayak gitu dia datang ngasih tahu orang tuanya jangan terlalu mengeksploitasi anak kayak begini, karena itu nggak baik akan tumbuh kembangnya si anak gitu. Jadi untuk KPAI ini sebagai wadah bagi anak, gue cukup mendukung kayak gitu. Mungkin lebih ditingkatkan aja kali ya, maksudnya yang nggak berani lapor tuh bisa ditanganin juga sama dia. Nah kalau misalnya tadi orang tua, ada lagi nih satu yang pelaku eksploitasi yang menurut gue lebih gawat. Itu adalah industri hiburan itu sendiri, itself. Otak dari segala otak terjadinya eksploitasi sih.
Demi rating, sisi kemanusiaan tidak lagi jadi patokan. Penyaluran hobi dan bakat jadi tameng industri hiburan dalam melakukan eksploitasi kepada mereka yang di bawah umur. Ya jadi kayak apa ya? Kebutuhan buat industri hiburan, karena emang anak kecil tuh sangat menjual banget, menarik buat orang banyak gitu, dramanya lah segala macem. Dan dari situ juga gue ngambil perkataan dari Kaseto. Dia ngomong kayak gini, ada 4 jenis tindakan kekerasan terhadap anak. Itu ada 4 benernya. Kekerasan fisik itu pertama, terus kekerasan seksual, 3 kekerasan psikologis, 4 kekerasan berupa penelantaran anak. Eksploitasi termasuk kekerasan psikologis. Dan ajang pencarian bakat di TV merupakan salah satu potensi utama terjadi eksploitasi. Kaseto ngomong kayak gitu. Kalau menurut gue bener banget, karena gue ngambil contoh misalnya salah satu acara Idol Cilik. Idol Cilik itu tuh tokoh utamanya anak-anak yang diaudisi dan masuk 10 besar segala macem, nyanyi. Sayangnya satu, lagunya orang dewasa. Kedua, lo nggak akan melihat keluguan anak di situ, karena anak harus rempong dengan dandanan segala macam tema, dan belum lagi tekanan yang diberikan juri, komentar buruk pasti akan menjadi tekanan buat dia gitu, pressure sendiri. Jadi alih-alih untuk mengalihkan bakat dan hobi jadi berupa tekanan buat mereka gitu. Jadi gue setuju sama Kaseto kalau dia bilang ajang pencarian bakat di TV itu salah satu potensi terjadinya eksploitasi anak gitu. Nah, belum lagi kayak media atau dunia industri hiburan ini tuh nyiptain needs buat orang kayak gitu kan. Yang pertama gue bilang kalau needs untuk menjadi seperti tadi gue udah sempat bilang kayak orang tua atau anak sendiri ngelihat sosok yang ada di TV, dia pengen jadi seperti itu, akhirnya jadilah sirkulasi yang terus berulang. Dan kedua, needs untuk nonton acara tuh maksudnya berabe gitu. Kalau misalnya lo nonton acara yang itu bukan semestinya lo tonton gitu, walaupun bintangnya anak kecil, tapi bukan rating untuk anak kecil, jadinya kan salah target kayak gitu bisa banget terjadi di industri hiburan untuk efeknya ke yang nonton. Habis itu siapa yang harus menjadi filter di sini gitu kan? TV adalah media tanpa saringan otomatis. Kita dan orang sekitar lah filternya. Jadi lo sendiri dan orang sekitar itu bisa orang tua. Nah sayangnya kita untuk anak kecil tuh belum terlalu sepeka kalau orang dewasa gitu. Kita bisa memfilter diri sendiri, anak kecil belum tentu, atau yang masih labil lah usia remaja kayak gitu belum tentu gitu. Nah, oke, gue maju ke slide berikutnya, eksploitasi anak dengan undang-undang yang melindungi anak banyak gak sih? Banyak. Cuma gue agak saring sih di sini. Gue ngambil beberapa yang emang cocok dengan materi gue. Jadi ya, undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh Pak Presiden. Baru ini berarti masih SBY. Bab 3 Pasal 4 isinya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Menurut gua itu juga salah satu poin yang terlewatkan ketika kita harus mengeksploitasi anak yang secara nggak langsung. Mungkin lo nggak kepikiran lo mengeksploitasi, cuma dampak bagi anak-anak itu adalah di tumbuh kembangnya mereka yang bisa jadi kayak cepat dewasa lah kayak gitu, belum waktunya. Terus bab 3 pasal 11 isinya setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul. Sebentar, ada iklan tadi. Gue ulang ya, bab 3 pasal 11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sayangnya hampir terkikis isi pasal ini tuh hampir terkikis buat si artis-artis remaja, cilik dan itu segala macamnya, karena waktu istirahat sedikit, memanfaatkan waktu luang hampir nggak ada. Mungkin ada 1-2 hari libur, cuma habis itu rodi lagi, jadi kayak ya hanya buat ini aja, beristirahat, sisanya untuk main segala macam jadi sangat kurang waktunya. Lalu untuk bab 4 pasal 20, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Ini juga orang tua suka kelewatan gitu. Maksudnya kelewatan bukan kelewatan lebay, maksudnya nggak memikirkan hal ini karena terbuai dengan ketenaran anak yang pastinya juga berdampak positif terhadap keuangan keluarga ya. Cuma kan kita nggak tahu apa untuk mental anak itu baik. Kalau negara, gue belum tahu sih, cuma kalau negara ngeluarin undang-undang cukup lumayan, walaupun secara tindakan belum kelihatan kayak gitu. Terus ya itu sedikit dari gue sih masalah eksploitasi anak. Berikutnya gue udah masuk slide terakhir sih, masalah diskusi. Ya ini yang agak panjang maksudnya kita bakal ngebahas ini. Yang pertama, gue punya pertanyaan akan dilempar buat teman-teman di sini. Yang pertama itu tanpa mereka, maksudnya mereka tuh artis cilik atau artis di bawah umur, industri memang bisa saja hambar. Tapi dari efek belakang layar yang muncul, masih setujukah teman-teman dengan penggunaan artis di bawah umur? Ini pertanyaannya, nanti orang bisa jawab. Nah, yang kedua, bila posisi teman-teman orang tua, apakah mau melepas anak ke dunia hiburan? Nah, case-nya kalau emang bakat anak kita tuh cocok di dunia hiburan, apa kita mau melepas? Nah, ketiga, perlu nggak sih dibuat aturan khusus tentang kemunculan anak di bawah umur di dunia hiburan? Mungkin nggak harus dihilangin, cuma ada batasannya. Misalnya umur yang misalnya minimal muncul tuh yang usia 4 tahun kah, nggak yang 2 tahun tiba-tiba masuk TV, kayak kasihan lah kayak gitu kan. Nah, pertanyaan gue lempar buat gue sendiri dan teman-teman, kita bahas bersama-sama. Thank you buat Kay Prasetya tadi. Menarik banget ya, karena ini benar-benar yang actual memang terjadi tuh seperti ini gitu. Jadi banyak kita lihat sekarang lagi tren. Entah ini memang pasar atau entah ini moral manusianya yang sebenarnya rusak. Jadi moral manusia dalam arti orang tua tadi seperti yang dibahas, atau memang moral pasar seperti yang Kak Seto tadi komen gitu ya. Yang membuat ini terjadi itu apa? Oke. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat mungkin dari Rengga? Silakan dimulai. Rengga. Kalau menanggapi yang tadi pelaku industri, kalau orang tua pelaku eksploitasi. Kalau orang tua sih menurut gua ya secara teknis memang dia pelaku ya. Tapi menurut gua pun orang tua pun juga korban sih, korban ke industri hiburan itu kan sifatnya korban romantisme industri hiburan gitu. Itu kan kayak seru gitu. Kalau lihat kan sekarang juga bukan cuman yang di TV aja tuh, bukan idol cilik, bukan Dacil, bukan gitu doang, tapi banyak yang kayak Gap gitu, dia ngeluarin baby Gap, terus lo bisa vote di Facebook berapa likes anak lo gitu kan, terus lo punya bayi, terus lo posting foto anak lo Gap, terus kayak apa sih yang ada iklan-iklan tuh, bebelak lah apalah gitu-gitu kan. Itu kan juga sebenarnya hanya untuk kepentingan industri. Sekarang misalkan anak ya diulang sampai mana tadi? Oh ya, kalau misalkan setuju ya setuju aja, karena kalau anaknya mau ngomong apa. Terus kalau orang tua melepaskan anak dunia hiburan, kalau contoh kasus saya bakat anak cocok di dunia hiburan sih ya, gue sih nggak ini. Pokoknya gue selama anaknya mau sih kalau gue sebenarnya. Saya tiga perlu nggak dibuat aturan khusus. Nah, ya perlu nggak perlu sih ya, cuman kalau
bentuk aturannya kayak apa gue nggak tahu deh, apakah di atas 2 tahun baru boleh gitu, atau misalkan misalkan nilai rapotnya dia jelek dia harus berhenti apa gimana gitu, itu gue nggak tahu. Cuman kalau aturan sih perlu nggak perlu lah menurut gue. Dibikin boleh enggak juga ya nggak apa-apa, karena gue belum tahu kata-katanya tuh apa gitu. Thank you banget buat Pujangga tadi deskripsinya, argumennya. Tadi yang menarik Pujangga bilang adalah banyak yang nggak keliput, yang nggak ketangkep oleh kamera, tapi ternyata memang mereka korban eksploitasi secara tidak langsung gitu ya. Kayak misalnya banyak lah kita lihat umur berapa tahun dia juara fisika di mana. Bisa saja dia dieksploitasi oleh orang tua dan juga lembaga di mana dia berada. Bisa juga terjadi seperti itu. Atlet memang dari dulu dia jago basket, akhirnya dia sekolahin basket kemana-mana. Siapa tahu memang itu dia juga ada salah satu korban eksploitasi, karena kita tidak tahu perasaannya dia gitu kan. Apakah orang tua dan apakah oleh lembaga dan seperti itu. Tapi memang kita konteksnya adalah selebritas, kita fokus di sini. Mungkin bisa share langsung di Twitter atau interaktif lewat live streaming, silahkan. Kita kebetulan tadi habis jalan-jalan ke Indocomtek yang walaupun hujan tapi akhirnya kita bisa sembahin satu hadiah menarik buat kawan-kawan yang bisa ngasih definisi ya, ngasih argumentasi yang menarik dan striking gitu tentang selebritas di bawah umur ini. Dari akses ini nomornya 0838 931 044 09. Hoki lumayan. Jadi kebetulan kita dapat free dan kita kasihin aja ke kalian semua. Seperti tadi argumen atau pertanyaannya, bukan pertanyaan sepertinya, ini agree atau disagree-nya yang bisa kalian lantarkan adalah satu, tanpa mereka industri memang saja bisa hambar, tapi dari efek belakang layar yang muncul, masih setujukah teman-teman dengan penggunaan artis di bawah umur? Satu. Kedua, bila posisi teman-teman orang tua, apakah mau melepas anak ke dunia hiburan? Misal case-nya memang anak kalian sendiri memang cocok ke dunia hiburan, toh suara bagus, emang acting bagus, suka drama segala macem. Atau tiga, perlu nggak sih dibuat aturan khusus tentang kemunculan anak di bawah umur di dunia hiburan? Jadi pertanyaan itu udah kita share live tweet di Twitter. Hadiahnya ini kita akan nanti kita akan screening siapa yang paling menarik dan akan kita umumin selanjutnya. Oke? Silakan bagi yang mau nambahin silakan. Gue mau nambahin merespon pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 mengenai artis di bawah umur. Nomor 1 itu kan setuju gak sih teman-teman dengan penggunaan artis di bawah umur? Kalau gue sih setuju aja. Nomor 2, orang tua boleh gak sih melepas anak kecil ke dunia hiburan? Boleh aja. Nomor 3, perlu gak sih dibuat aturan khusus tentang kemunculan anak di bawah umur? Ini semuanya jawaban gue adalah 1. Menurut Undang-Undang Pasal 33 Ayat 1 itu negara apa ya bunyinya ya? Gue lupa, pokoknya intinya adalah negara setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 33 bos. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu setiap orang, anak kecil juga setiap orang. Jadi berkiblat dari pasal itu, gue sih setuju. Karena misalnya kayak sinetron atau film yang perlu menggunakan anak kecil sebagai tokohnya, kayak film petualangan anak kecil lah, harus dong dengan anak kecil. Masa mereka cari orang-orang gede yang badannya kecil? Nggak bisa juga dong gitu kan. Dan ya kan gitu. Terus orang tua apakah mau melepas anak? Kalau gue rasa jangan melepas, membolehkan tapi memonitor, merangkul, dan paling enggak ya orang tua bertindak sebagai dengan tanda kutip manajer yang membatasi anak itu supaya nggak aneh-aneh gitu. Maksudnya anak kecil kan juga belum bisa berpikir yang sebagaimana orang dewasa mengambil keputusan gitu. Jadi selayaknya orang tua berada dalam posisi seperti itu gitu. Kalau aturan khusus menurut gue dari pasal 33 atau 34 itu juga sudah cukup memadai gitu. Kalau gue sih setuju aja karena siapa sih yang nggak pengen jadi artis gitu ya kan. Sip, thank you buat Adimas Hidayat, Adimas Sawe ya. Ya benar menarik karena memang
memang perlu cocoknya anak kecil, ya kenapa harus orang gede yang badannya kecil, kan gitu agak-agak kadang-kadang kita juga harus nyari talent yang sesuai dengan ininya mungkin ya. Tapi itu tidak terbatas kalau memang anaknya mungkin dipaksa, atau mungkin ada orang yang lihat kayaknya bagus deh ini, gemuk-gemuk gini lucu buat iklan makanan misalnya gitu kan. Memang bukan kemauan anak sendiri gitu. Tapi kalau dibilang siapa yang mau jadi artis sih pasti siapa yang mau. Tapi aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan adalah satu gimana, ya kan? Satu adalah gimana pendidikan dia gimana, satu, ya kan? Kedua, lingkungan pertemanannya dia seperti apa, ya kan? Lingkungan permainannya dia seperti apa. Kalau kita normal, ya kan? Kita ikuti pendidikan dengan tahap yang normal, ya. Terus kedua, kita ikuti teman-teman yang biasa. Terus kita permainannya juga permainan yang pada saat itu. Tetapi kalau kita striking langsung naik, kita tiba-tiba langsung terjun, kaget, seperti tadi salah satu aspeknya adalah kaget ya. Ya kan? Gimana kalau tiba-tiba kita harus stop cuti sekolah yang memang itu compulsory bagi anak-anak kecil gitu, compulsory, tiba-tiba stop harus sekolah dan tiba-tiba harus kenal dengan orang yang jauh beda umurnya. Apakah gimana tidak kaget mentalnya dia seperti apa, kan tidak kaget, permainannya juga akan berbeda, tentunya akan dia dibawa ke tempat-tempat yang tidur sampai malam segala macam, akhirnya mengganggu kesehatan juga. Tentu aspek-aspek seperti itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Jadi memang nggak sesimpel begitu kita lihat di TV. Itu siapa tahu savingnya memang tengah malam, di mana anak itu nggak sekolah, ya kan? Jadi bisa aja memang berkali-kali take-nya segala macam hingga dia capek lelah segala macam. Itu aspek-aspek yang memang nggak kelihatan, tapi memang yang TV perlihatkan memang yang bagusnya saja kebetulan gitu. Boleh nambahin lagi? Ya. Menarik nih ngomongin perkembangan mental si anak. Cuman kalau gue menyikapinya dari sisi positif gitu. Kayak kita lihat dari contohnya si Rano Karno deh, zaman dulu dia jadi bintang cilik gitu kan. Tapi proses perkembangan dia dari artis cilik menjadi sekarang gede, itu merupakan proses pembelajaran dia dong, yang berbeda setiap orang. Maksudnya kalau gue mungkin proses pembelajaran gue di sekolah atau di mana. Nah, menurut gue menjadi artis itu pun juga sekolah gitu. Itu adalah pendidikan gitu. Karena kalau agak melebar sedikit, sekolah itu sebenarnya artinya kalau menurut etimologisnya sekolah. Sekolah itu artinya mengisi waktu luang. Jadi sekolah itu belajar dengan mengisi waktu luang. Sama aja berarti dengan kita melakukan menjadi artis gitu, menurut gue adalah suatu bentuk pendidikan. Kalau lo kan menyikapinya dari sisi capek, dari sisi apa, kalau gue menganggapnya menjadi artis itu juga sebagai pembelajaran dia. Dia bergaul dengan orang yang lebih besar, lebih gede, yang pola pikirnya lebih luas gitu, dan dia juga ngelihat gimana sih teruknya hidup ini gitu. Menurut gue pembelajaran juga. Terima kasih buat Adimas Sawe ya, Adimas Sawe, menarik. Memang banyak akan ada lontaran-lontaran yang kita bisa agree atau disagree terhadap itu. Tapi intinya memang saya mau ambil angkat satu kasus yang menarik. Contoh Arumi Baksin gitu ya. Sampai akhirnya dia memutuskan tiba-tiba kabur dari rumah karena dia sadar kalau dia dieksploited dirinya gitu. Selama ini ibu saya tuh mengeksploited saya. Ibu dan bapak saya mengeksploited saya sehingga saya kabur untuk sebagai teguran, karena kita nggak bisa frontal, vokal terhadap orang tua, ya kan? Sehingga dia melakukan tindakan seperti itu, kabur untuk menunjukkan kalau saya tidak mau dieksploitasi lagi, dan kalaupun saya kembali itu atas keinginan saya. Mungkin itu yang terjadi. Yaitu case-case seperti itu yang memang itu bisa terjadi, dan itu actual ya, terjadi dalam kasus Arumi Baksin. Dan itu mungkin harus di barrier atau di filter. Kita cari pembahasannya sekarang, solusinya gimana? Kita cari gimana sih coba kalau misalnya supaya mereka bisa jalan tanpa harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetap dengan koridor yang bagus. Mungkin dari Rengga mungkin mau nambahin. Sebenarnya kalau dari gue cuman ya, kalau soal nomor 2 tadi yang kalau kita dipesan orang tua sih, menurut gue kalau emang anak kita cocok di dunia hiburan kenapa enggak gitu kan. Jadi ya oke-oke aja. Tapi nomor 3 perlu nggak sih dibuat peraturan? Menurut gue perlu banget gitu loh. Soalnya kan ini kan kita temanya tentang eksploitasi anak kan. Maksudnya buat menghindari itu palingnya kita buat peraturan dari pemerintah misalnya. Palingnya dalam waktu seminggu sehari maksimal gitu loh, anak tuh boleh ikut dalam acara gini-ginian. Jadi akan benar-benar mengurangi risiko eksploitasi itu sendiri. Per anak ya gitu ya. Per anak. Jadi kita benar-benar kita batasin banget. Boleh kok, boleh. Kalau emang mau ke hiburan boleh aja. Cuma paling nggak ada waktunya lah gitu loh. Jadi benar-benar kasih waktu yang pas, berapa lamanya. Ya udah, jadi kan paling nggak anak juga ada waktu buat dia main sama sebaya dan lain-lainnya itu. Kalau dari gue sih kayak gitu aja sih. Kalau di luar negeri ada nggak sih? Maksud gue kayak
kayak di Harry Potter gitu. Itu kan dia kan kontrak tuh berapa episode kan, dari mulai si Harry Potter kecil sampai Harry Potter gede gitu. Dan nggak ada yang pernah diganti kan, orangnya itu doang. Nah itu gimana? Sebenarnya locally itu justru jadi bahan untuk kuliah kita di lokal gitu. Apakah tindakan seperti itu baik atau tidak? Sebenarnya mereka kan hanya melakukan suatu bisnis. Ini anak kecil loh bisa main sebagai penyihir, Daniel Radcliffe atau mungkin Dakota Fanning yang memang laku dulu waktu itu. Apakah itu bagus atau tidak? Seharusnya kita bisa telah sendiri. Dan ternyata memang terjadinya sekarang kita meniru. Sehingga memang banyak keluar sekali kayak idol cilik, pildacil segala macam. Jadi itu salah satu bentuk yang harus ditelaah. Ya kan? Sebenarnya aspek dari luar itu perlu kita tiru nggak? Kayak di luar misalnya pakai two piece, one piece, jalan-jalan. Apakah itu perlu kita tiru? Hanya pakai tank top doang atau gimana? Itu kan budaya-budaya seperti itu yang harus kita filtrasi apakah cocok atau enggak. Ya kan? Contoh kita ambil brand yang terkenal misalnya, punya restoran di berbagai tempat di dunia. Tentu saja dia buat rasa di Amerika dengan rasa di Indonesia beda. Di Amerika lebih asin, di Indonesia disoftin asinnya, naikin ke rasa manisnya. Mungkin seperti itu gitu. Jadi perlu ada penyesuaian juga dan tidak bulat-bulat kita terima seperti yang terjadi sekarang. Mungkin agree atau disagree-nya akan pertanyaan tambah di situ. Oke? Mungkin kalau nggak ada lagi silakan. Oke. Dari Twitter ada nggak? Dari Twitter? Siap. Udah. Kita mau balik. Oke. Oke. Kira-kira seperti itu. Dari Kay silakan. Mungkin terakhir sebelum ditutup silakan. Thank you teman-teman. Sebuah masukan atau mungkin wacana yang bagus buat kita semua ya. Pembelajaran juga kalau apa ya. Oh sorry ini ada enggak. Mungkin minimal untuk maksudnya eksploitasi apa enggaknya kan nggak jelas kan, tergantung. Itu tadi gue bilang kalau anaknya mau ya jadinya nggak eksploitasi walaupun terlihatnya itu anak exploited banget. Cuman minimal untuk mengurangi hal-hal kayak gitu. Kayak misalkan idol gede, terus lo jangan lihat oh bikin idol gue bikin idol cilik gitu. Nih gue ustadz gede lah gue bikin pildacil gitu. Karena kayak gue pernah nonton pildacil tuh, jadi dia baca kan dia kayak khotbah yang cuma ngomong kosong sebenarnya, anak kecil itu beneran. Terus abis itu juga dibuatin lah. Iya, jadi tuh anak kecil cerita tentang dia cerita tentang pamannya Nabi Muhammad, namanya siapa gitu lah. Terus si jurinya tuh nanya, kamu tahu nggak itu tuh siapa? Nggak tahu. Itu tuh pamannya Nabi Muhammad. Kamu siapa yang ngajarin mama? Jadi dia khotbah panjang lebar soal itu, tapi dia nggak tahu itu tuh cerita tentang apa sih, cuma hafalan gitu. Menurut gue di situ eksploitasinya industri, bahwa dia ngelihat celah. Gue bikin semua dibikin cilik gitu kan. OVJ juga dibikin cilik, walaupun ternyata nggak lucu segala macam. Mungkin di situ yang ada. Ya dalangnya Sule. Jadi mungkin memang itu lumbung uang situ, tambang emas, cuman mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalau lo mau bicara eksploitasi ya di situ. Thank you, menarik banget Pujangga. Suatu teguran baru gitu ya. Apakah itu ternyata kesempatan mumpung populer gitu. Jadi ada kata-kata AM Aji Mumpung itu bisa juga terjadi di situ mungkin. Silakan mungkin Kay, bisa banget. Keren sih, maksudnya aji mumpung tanpa ngelihat dampak gitu yang kayak apa yang dilakukan orang dewasa menurut industri akan laku bagi anak kecil. Memang kebanyakan sih laku, cuma sayangnya dampaknya kurang baik buat perkembangan anak gitu, karena yang kayak tadi pildacil sebenarnya kosong gitu. Gue juga pertama nonton kayak gila keren banget nih anak kecil, tapi ternyata kenyataannya kosong juga gitu. Terus kayak tadi Dimas juga ngomong, artis juga sebenarnya salah satu bentuk pembelajaran. Itu oke sih menurut gue, cuma emang itu balik ke anaknya juga sih. Kalau misalnya anaknya nggak bisa ngefilter dengan baik, jadinya malah bisa apa ya? Bukan stres doang sih, maksudnya dia berkembang, ya salah berkembang gitu. Maksudnya kurang ngefilter dengan baik. Jadi semua yang diambil tuh digunakan semua gitu loh, nggak belum sesuai untuk umurnya mereka gitu. Terus
Kalau kata siapa tadi namanya lupa? Rengga. Kata Rengga, membatasi untuk mencegah kemungkinan eksploitasi juga apa ya, keren lah istilahnya. Kalau apa, bukan suatu hal yang memblok gitu, tapi lebih ngefilter. Jadi seminggu sekolah lo tetap, Sabtu lo syuting, Minggu lo sama keluarga, itu breakthrough menurut gua. Maksudnya kalau misalnya itu bisa dijalankan sih oke banget. Jadi anak pun nggak kehilangan masa yang harusnya dia lewatin gitu loh. Oke, itu oke. Terus ya sih itu sih yang tadi plek-ketiplek ikutin luar juga, itu sebenarnya urusan industri gitu loh. Industrinya harus mulai berpikir ke depan juga gitu loh. Jangan melulu yang berduit yang dilakukan kayak gitu kan. Sedangkan kita nggak industri sama sekali nggak ngeliat dampak kedepannya kayak gimana. Jadi plek-ketiplek itu harus ada filterisasi juga di dalamnya gitu. Kalau dari gue sih itu. Terus ya itu sih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih Kay Prasetya dan teman-teman yang udah hadir di Twitter ataupun di live streaming juga. Thanks banget. Ini ya, sekarang kita balikin lagi, kalau diskusi kita itu adalah kembali ke wacana yang buat diri kita sendiri ke depannya seperti apa mengenai selebritas di bawah umur ini. Seperti yang tadi kita udah info, ada hadiah dari Axis yang nantinya semua pertanyaannya itu udah ada di Twitter, udah di-share di Twitter. Silakan bisa ikutan. Terus kebetulan juga memang kalian belum tahu Dimensi Talk, kita adalah diskusi di akhir pekan dan sharing ilmu apapun, pengetahuan, case yang mau didiskus, silahkan bawa materinya ke sini, yuk kita diskusiin. Kembali lagi promosi Twitter ya, di follow @dimensitalk, juga Facebook juga /dimensitalk ya, dan website www.dimensitalk.org. Oke, silakan mungkin mau lihat ya, silakan. Ini kita nggak disponsori, cuman karena tadi emang dapat gratisan dari produsennya kebanyakan, jadi kita bagi-bagi lah. Ya, seperti tadi dibilang jalan-jalan, kebetulan di Indokomtek dapat gitu ya. Oke, silakan. Makasih, sampai ketemu lagi untuk next discussion. Thanks, dan keep the spirit, keep the weekend full with knowledge. Oke, thank you.